Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini dijelaskan bahwa keutamaan surat Yasin. Jadi surat Yasin di sini menurut keterangan di tafsir Hamami di sini, tafsir surat Yasin ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sudah membaca surat Yasin, surat Toha 2000 tahun ya, sebelum menciptakan alam ini. Maka setelah para malaikat mendengar, maka malaikat itu berkata, sungguh sangat beruntung bagi umat Nabi Muhammad yang telah diturunkan dua surat ini, yakni surat Yasin dan surat Toha. Dan sungguh sangat beruntung bagi orang yang mengamalkan keduanya. Dan sungguh sangat beruntung juga para lisan-lisan yang telah membacanya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga bersabda di sini, langsung dibacakan artinya saja ya. Sesungguhnya penduduk surga tidak membaca sesuatu dari Al-Quran kecuali dia itu membaca surat Yasin, surat Toha dan surat Yasin. Kemudian surat Rahman ya, Ar-Rahman. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda juga, siapa saja dari seorang muslim atau muslimah kemudian dia itu dibacakan surat Yasin, sedangkan muslimin atau muslimah itu dalam keadaan sakaratul maut, maka akan diturunkan ya, akan turun kepada keduanya sebanyak jumlah hurufnya. Per huruf itu 10 malaikat ya, 10 malaikat. Malaikat itu akan berdiri di sisinya secara bersop-sop, kemudian ikut mensolatkan kepada kaum muslimin atau muslimah ya, yang telah dibacakan surat Yasin, kemudian memintakan ampun untuk keduanya, dan mereka menyaksikan waktu mereka itu dimandikan. Kemudian mereka juga mengikuti jenazahnya sampai di pemakaman. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, perbanyaklah olehmu ya, akan membaca surat ini, yakni surat Yasin. Karena sesungguhnya surat Yasin itu ada kekhususan yang sangat banyak ya. Sehingga dikatakan oleh yang menjelaskan hadis ini, annal ja'ah idza qara'aha bi khuduril qalbi asba'allahu min fadlihi. Sesungguhnya orang yang lapar ya, apabila membaca surat Yasin dengan hati ya, yang hadir, bi khuduril qalbi, dengan khusyuk, maka Allah akan mengenyangkan kepada dia si pembaca ini semua min fadlihi, dari karunia Allah. Kemudian selanjutnya di sini, dan jika orang yang takut, merasa takut membaca surat Yasin, maka akan dihilangkan oleh Allah, maka Allah akan ya, menghilangkan rasa takutnya. Iya. Kemudian, dan jika surat Yasin ini dibaca oleh orang fakir, orang yang terlilit hutang misalnya, ini akan dilepaskan oleh Allah dari hutang-hutang itu. Dan apabila dibaca bagi orang yang punya hajat, maka Allah akan memberikan atau menunaikan hajat mereka. Di sini dijelaskan. Dan kemudian barang siapa yang membaca surat Yasin pada waktu subuh, maka akan berada dalam lindungan Allah
sampai sore seperti itu. Dan berada di tempat manapun, ya, apabila Yasin itu dibaca, maka Allah akan meninggikan, bukan meninggikan ya, Allah akan mengangkat dari orang yang membaca surat Yasin itu al-bala akan bala, ya. Kemudian dan macam-macam seperti taun, penyakit, karena kehebatan, kehormatan surat Yasin ini. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin di waktu malam, maka Allah akan menciptakan rasa aman sampai datangnya waktu subuh. Kemudian di sini, dan apabila dibaca di sisi seorang mayit, maka akan atau dibaca di kuburan, maka akan diringankan oleh Allah akan siksanya, walaupun dia sebagai orang yang sedang diazab. Ya. Kemudian dalam keterangan-keterangan yang lain itu bahwa surat Yasin itu 5 qiraat lahu. Untuk apa dia dibacakan? Artinya biasa digunakan untuk kepentingan apa saja, atau asal kepentingannya itu baik, asal niatnya baik. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.